Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan para pemirsa yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan kehidupan yang lebih baik. Dan sebelum kita lebih lanjut menjalankan aktivitas kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, saya memberikan judul yaitu 3 aspek cara menentukan pilihan yang salah. Diambil dari Kejadian pasal 13 ayat 6 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan demikian. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup adalah sebuah pilihan. Jadi untuk menentukan segala sesuatu itu harus memilih, dan itu merupakan satu hak kita untuk membuat suatu pilihan. Jadi baik buruknya hidup di dalam kehidupan kita bisa dikatakan tergantung kepada pilihan kita atau sebuah pilihan kita. Nah, kita akan belajar dari sebuah pilihan, tetapi bagaimana bahwa pilihan yang kita pelajari pada kesempatan ini merupakan satu pilihan yang keliru karena dilihat dari aspek-aspek yang tidak benar. Nah, apa yang terjadi? Kita melihat di mana bahwa cerita ini adalah cerita tentang Abram dan Lot. Abram adalah Abraham. Nah, kita tahu bahwa Lot dan Abraham itu merupakan satu saudara. Dan ketika Abram atau Abraham ini dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke negeri yang Tuhan janjikan, Lot ternyata mengikuti jejak daripada Abram. Kemanapun Abram pergi, Lot di situ ada, dan kemanapun Abram berjalan, Lot pun juga ikut berjalan. Dan itulah kehidupan yang dialami antara Abram dan Lot. Sehingga pada suatu ketika kita melihat di sini bahwa antara Abram dan Lot ya memiliki satu kesamaan atau hampir memiliki satu kesamaan kekayaan yang begitu luar biasa banyaknya di antara mereka, sehingga dikatakan ada satu perselisihan antara gembala Lot dan juga gembala Abraham yang notabene juga berebut soal masalah air dan rumput dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Islam Tuhan, di sini kita melihat bahwa ketika itu terjadi, Abram sebagai orang yang rendah hati, dia memberikan satu kesempatan kepada Lot untuk memilih lebih dahulu, dan inilah wujud daripada kesalehan Abram, di mana memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memilih tanpa mementingkan diri sendiri. Nah, di sini kita melihat bahwa aspek pemilihan Lot terhadap penentuan kehidupannya itu salah, sehingga mengakibatkan kehancuran di dalam kehidupan keluarganya. Kenapa saya katakan pemilihan Lot itu salah? Karena kita melihat apa yang terjadi ketika pilihan itu sudah ditentukan oleh Lot, mengakibatkan banyak peristiwa di dalam keluarganya. Di antaranya yaitu bahwa ketika Sodom dan Gomora dihanguskan oleh Tuhan, Lot dan keluarganya harus melarikan diri dari Sodom dan Gomora tanpa harus membawa harta benda yang mereka agung-agungkan, mereka yang miliki. Kemudian kita melihat dalam pelariannya, istri Lot akhirnya karena menoleh ke belakang menjadi
tiang garam, dan banyak sekali yang terjadi. Akhirnya mereka pun tidak dapat menikmati kekayaan yang mereka miliki selama ini. Nah, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, apa sih yang dilakukan oleh Lot sehingga dikatakan bahwa aspek pemilihan Lot itu salah atau dikatakan menjadi salah pilih? Nah, kita melihat yang pertama di dalam ayat 10 dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Yang pertama kita melihat di sini bahwa aspek yang diutamakan oleh Lot adalah pandangan mata, ya, aspek pandangan mata. Nah, memang tidak keliru ketika kita memilih sesuatu pasti kita melihatnya, tetapi jangan menjadi hal yang utama. Pemuasan mata itu merupakan satu hal yang menjadi tujuan kita memilih. Nah, pandangan Lot yang terjadi di dalam dia memilih tempat untuk hidup, ya, dipusatkan kepada pandangan matanya. Dia melihat bahwa tanah yang dilihat oleh Lot itu subur, airnya begitu luar biasa, bahkan dikatakan seperti taman Tuhan. Mungkin kalau kita membayangkan apa yang dilihat oleh Lot pada waktu itu, Lot melihat lembah Yordan itu seperti taman Eden, yang dimana tidak akan pernah mengalami suatu kelaparan ataupun kekeringan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, itulah pandangan Lot tentang Yordan dan sekitarnya. Nah, tetapi kita melihat bahwa pandangan Lot ini berbeda dengan pandangan Tuhan tentang Sodom dan sekitarnya. Kita melihat bahwa pandangan Tuhan tentang Sodom itu adalah orang-orang yang jahat, ya. Bahkan Sodom itu dikatakan sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-13. Kemudian di dalam pasal ayat 18 di sana dikatakan bahwa sangat berat dosanya. Nah, apa sih contoh daripada dosa orang-orang Sodom? Kita melihat bahwa memang tanah Sodom itu sangat subur, ya, banyak hasilnya, banyak airnya yang mengalir, tidak pernah kekeringan, dan itulah membuat daerah Sodom itu sangat makmur, sehingga orang-orang di situ sangat congkak terhadap Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan karena tidak merasa ada kekurangan. Nah, ini yang dialami oleh orang Sodom, sehingga orang Sodom tidak memperdulikan tentang kehidupan rohani. Nah, pandangan mata kadang-kadang menipu, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Kita melihat bagaimana ketika pemilihan Raja Daud di dalam kitab Samuel, banyak orang mengagung-agungkan saudara-saudara Daud yang gagah perkasa dan sebagainya, yang layak untuk menjadi raja. Dan ketika orang-orang itu melihat Daud yang datang pada waktu itu, mereka mengatakan, mana mungkin anak ini bisa menjadi raja, perawakannya aja seperti ini. Tetapi ternyata bahwa apa yang dilihat oleh orang-orang itu keliru. Pandangan manusia, pandangan kita dengan pandangan Tuhan berbeda. Nah, inilah cara pandang yang salah. Jadi kadang ketika kita menentukan segala sesuatu pilihan kita hanya berfokus kepada kepuasan pandangan mata, dari aspek pandangan mata, sehingga ketika kita melihat sesuatu hal yang menarik, itulah yang menjadi pilihan kita, dan ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang dilihat oleh Tuhan. Jadi Lot salah dalam pemilihannya karena ia hanya mengutamakan aspek pandangan mata. Jadi inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kenapa Lot kehidupannya menjadi berantakan? Oleh karena apa? Dia salah memilih, karena dia hanya menentukan pilihannya pada aspek pandangan mata. Kemudian yang kedua, kita melihat apa yang dilakukan Lot. Kenapa Lot dikatakan salah dalam pilihannya? Ya, di dalam ayat 11 dikatakan, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Di dalam ayat 11 dikatakan ada kata, sebab itu Lot memilih baginya. Jadi yang kedua, pilihan Lot diutamakan kepada aspek kepentingan pribadinya atau kepentingan diri sendiri, untuk kepuasan dirinya sendiri. Inilah sifat ketamakan yang terjadi kepada Lot pada waktu itu. Nah, kita melihat ketika Abraham menawarkan berpisah dengan Lot supaya mereka tidak ada perseteruan antara gembala Lot dan gembala Abraham, Lot langsung mengambil satu
tindakan untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya sendiri, tanpa memikirkan Abraham itu lebih tua, Abraham itu saudara saya hanya mengikuti Abraham, seharusnya saya harus lebih mementingkan Abraham daripada saya, dan biarlah Abraham yang memilih dulu kemudian baru saya. Tidak, itu tidak ada dalam pemikiran Lot. Karena yang ada dalam pemikiran Lot ketika melihat tanah Yordan, ya, kemudian Sodom dan Gomora itu tanahnya subur dan sebagainya, dia sudah membayangkan bahwa dia tidak akan pernah kekurangan. Dia akan menjadi bertambah kaya raya, mungkin melebihi daripada kekayaan Abraham, sehingga ketika Abraham memberikan keleluasaan untuk memilih seperti itu, sehingga dia langsung terima saja tanpa ada basa-basinya untuk memberikan tawaran kepada Abraham untuk memilih lebih dahulu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, inilah yang keliru yang terjadi kepada Lot. Karena dia memilih hanya demi kepentingan diri sendiri. Dia memilih hanya demi kepuasan pribadinya tanpa melihat daripada orang lain. Nah, mestinya dia harus mempertimbangkan lebih dahulu bahwa Abraham disuruh memilih lebih yang utama, ya. Tetapi Lot tidak demikian, ya. Lot berambisi, Lot terlalu berambisi, Lot terlalu ingin dirinya memiliki kepuasan diri sendiri. Nah, menentukan sebuah pilihan hidup hanya dengan aspek kepuasan diri, kepentingan diri sendiri, kemudian ketamakan diri, akan menjadi keliru. Nah, jadi itulah yang kedua, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa yang dialami Lot keliru dalam pilihannya, karena yang kedua dia hanya memilih demi kepentingan pribadinya. Dan yang ketiga, dan ini yang paling penting, kita melihat ketika saya membaca dari pasal 12 sampai dengan pasal yang ke-14, ya, saya melihat di sini bahwa Lot dalam pilihannya tidak pernah menentukan pilihannya dengan kehendak Tuhan. Jadi yang kedua, Lot dalam pilihannya tidak pernah melibatkan Tuhan. Sedangkan kalau kita melihat dari pasal 12, ya, sampai pasal yang ke-15, berapa kali di sini kalimat mengatakan bahwa Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan. Kemudian Abraham memanggil dan berseru menyerukan nama Tuhan. Itu yang dialami oleh Abraham. Jadi inilah suatu perbedaan yang dialami antara Abraham dan Lot. Ketika Abraham melakukan segala sesuatu, ya, dia selalu melibatkan Tuhan, dia selalu memanggil nama Tuhan. Bahkan ketika itu sudah selesai dia melakukan aktivitasnya, dia berdiam di kemahnya, kemudian dia membuat sebuah mezbah, mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Tetapi di sini saya tidak menemukan Lot melakukan itu semuanya. Jadi artinya bahwa Lot melakukan segala sesuatunya tidak pernah melibatkan Tuhan, termasuk di dalam pemilihan kehidupannya. Padahal itu sangat menentukan masa depan pribadinya, menentukan masa depan istrinya, masa depan anak-anaknya dan keturunannya dan sebagainya. Tetapi dia tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Inilah aspek yang keliru. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini, ya, antara Lot dan Abraham sungguh berbeda. Jadi kalau kita mau benar di dalam pemilihan kehidupan kita jangan menentang Tuhan, tetapi mari kita libatkan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan sudah memberikan pilihan kepada kita, tetapi kita terlalu asik dengan pilihan kita sendiri, terlalu nyaman dengan pilihan kita sendiri, sehingga kita kadang-kadang menjadi keliru. Jadi kalau kita salah langkah, kita menjadi keliru dan sebagainya, jangan salahkan Tuhan, tetapi kita sendiri yang harus introspeksi diri. Kenapa ini terjadi? Mungkin karena terlalu ego, kita terlalu mementingkan diri sendiri, karena kita terlalu mementingkan kepuasan mata kita, pandangan mata kita, sehingga apa yang menjadi pilihan kehidupan kita menjadi keliru. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita mau sukses, mau berhasil di dalam kehidupan kita ke masa depan yang lebih baik, jangan abaikan di dalam cara kita memilih. Jangan kita menjadi seperti Lot. Yang pertama, dia memilih menentukan kehidupannya dengan pilihannya hanya dengan kepuasan matanya. Kemudian yang kedua, dia hanya untuk mementingkan dirinya sendiri. Dia adalah menjadi orang yang tamak. Dan yang ketiga, kita melihat bahwa Lot tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan, apalagi di dalam pemilihan kehidupannya. Nah, dengan demikian kita melihat, kalau kita membaca di dalam ayat selanjutnya, bahwa kehidupan Lot berbeda jauh daripada Abraham. Dan Abraham terus ada di jalan Tuhan, sedangkan Lot dan keluarganya
berantakan dan tidak pernah mengalami damai sejahtera, dan itulah perbedaannya yang terjadi. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita belajar. Memang ini aspek yang salah yang dialami oleh Lot, tetapi justru dengan aspek ini kita tidak akan mencoba-coba seperti Lot, tetapi kita akan melakukan apa yang menjadi pilihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah merasa memberikan pilihan yang terbaik bagi kita, mari kita syukuri, mari kita jalankan, mari kita terus berjalan di dalam pilihan Tuhan, sehingga Tuhan terus akan menjaga kita, Tuhan akan memelihara kehidupan kita, sehingga kita senantiasa hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.